Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini kembali bisa duduk untuk bertalabul ilmi di Masjid Nidaul Ilmi. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tema di malam hari ini kita akan membahas tentang fenomena fitnah-fitnah di akhir zaman dan bagaimana caranya kita menghindar dari fitnah-fitnah akhir zaman ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Di dalam doa yang selalu diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diserukan kepada para sahabatnya untuk senantiasa dibaca adalah doa meminta perlindungan kepada Allah dari fitnah, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Nabi SAW kemudian mengajarkan doa, Allahumma inna na'udzubika minal fitani ma dhahara minha wa ma batan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ketika Nabi SAW berdoa dengan doa ini dan menganjurkan para sahabat dan umatnya untuk berdoa dengan doa ini, yaitu doa perlindungan dari fitnah, menunjukkan bahwa fitnah ini sesuatu yang memiliki dampak buruk, baik dalam kehidupan dunia ataupun akhirat. Tetapi manusia tidak lepas daripada fitnah. Mau menghindar kemanapun, fitnah itu pasti ada di belakangnya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 1-3, Alif Lam Mim, ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Alif Lam Mim. Apakah manusia mengira mereka akan ditinggalkan begitu saja setelah mereka mengucapkan kami beriman, sementara mereka tidak difitnah, tidak diberikan ujian? Dan sungguh kami telah memberikan ujian, memberikan fitnah terhadap orang-orang sebelum mereka, agar Allah mengetahui siapa di antara mereka yang benar keimanannya dan siapa di antara mereka yang dusta keimanannya. Jadi manusia itu pasti akan dihadapkan dengan fitnah. Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim, tu'radul fitan 'alal qulubi kal hasiri udan udan. Fitnah-fitnah akan menempel dalam hati-hati manusia sedikit demi sedikit seperti tenunan helaian tikar. Fa ayyu qalbin ushribaha nukitat fihi nuqtatus sauda. Hati mana saja yang menerima fitnah itu, niscaya akan timbul noda hitam di dalam hatinya. Wa ayyu qalbin anqaraha nukitat fihi nuqtatu baydah hatta tasira ala qalbaini ala abyad
misla as-safa wa la tadurruhu fitnatun ma damatis samawati wal ard wal akharu aswad murbadan kal kuzi muzahhiya la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara illa ma ushriba min hawa. Kata Nabi SAW, adapun yang menolak fitnah maka akan diletakkan titik putih dalam hatinya sehingga hati manusia terbelah menjadi dua. Ada hati yang sangat putih bersih di mana fitnah tidak akan membahayakannya selama langit dan bumi masih tegak, tetapi yang lain ada hati yang sangat hitam kelam seperti gelas yang dibalik, tidak mengenal yang ma'ruf, tidak pula mengingkari yang mungkar, kecuali ia hanya mengikuti apa yang dicintai hawa nafsunya saja. Lihat hadis Nabi SAW yang sangat menakutkan ini, bahwa di akhir zaman manusia itu akan terbelah menjadi dua manusia, terbelah menjadi dua kelompok. Ada kelompok yang mereka memang terjun dalam fitnah atau suka menyebar fitnah atau senang dengan fitnah. Tapi di sisi lain ada orang yang berusaha untuk menghindar dari fitnah dan meminta kepada Allah untuk dijauhkan dari fitnah. Lah orang-orang yang terkena fitnah di akhir zaman, Nabi SAW mempermisalkan seperti kuz muzahiyah. Atau sering saya contohkan, kalau ini gelas, kita tahu bahwa gelas ini lubangnya di atas, jadi kita bisa memasukkan air dari atas. Tapi kalau gelas dibalik seperti ini, tidak ada lubang di balik gelas itu, memasukkan sesuatu tidak akan masuk. Itulah hati-hati yang terkena fitnah. Seperti gelas yang dibalik, nasihat apapun ditolak dia, hidayah taufik manapun tidak akan masuk dalam hatinya. Kenapa? Karena sudah terlampau banyak titik dan noda hitam dalam hatinya, karena dia lebih menyembah hawa nafsunya dibandingkan perintah Allah dan Rasulnya. Dan ini sudah terjadi di akhir zaman seperti itu. Lihat orang-orang yang meninggalkan kewajiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh saja meninggalkan salat. Ada orang-orang yang meninggalkan salat itu tidak peduli dengan salat, tidak peduli bahwa salat itu wajib, yang meninggalkannya bisa kafir, bahkan terancam dengan azab Allah, tidak peduli. Hatinya seperti gelas yang dibalik. Dan ini fitnah yang terjadi. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bahkan Nabi SAW mengatakan dalam hadis Muslim yang lainnya, dari hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ummatakum hadhihi ju'ila afiyatuha fi awwaliha wa yusibu akhiraha bala'un wa umurun tunkirunaha wa taji'u fitanun yurakkiku ba'duha ba'da wa taji'ul fitnatu fayaqulul mu'min hadhihi mahlakati thumma tankashifu thumma taji'ul fitnatu fayaqul hadhihi faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falyatihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Kata Nabi SAW, umatku yang sempurna dan yang selamat adalah angkatan yang pertama-tama. Siapa mereka? Para sahabat, ya. Kemudian sesudah itu akan ditimpa berbagai macam cobaan berupa hal-hal yang tidak disenangi. Artinya setelah generasi terbaik para sahabat ini, maka akan banyak hal-hal yang tidak disukai, artinya akan tersebar fitnah. Seperti timbulnya fitnah di mana-mana, sebagian mereka menghina sebagian yang lainnya.
Oleh karena itu timbullah bencana. Orang-orang mukmin berkata, inilah kiranya yang membinasakan diriku. Setelah hilang bencana tersebut, timbul fitnah bencana yang lain. Dan orang mukmin berkata, ini dan itu. Siapa yang ingin bebas dari api neraka, ingin masuk ke dalam sorga, hendaklah dia menemui kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia berjasa kepada umat manusia sesuai dengan yang diinginkan oleh masyarakat itu. Inilah gambaran fitnah juga yang digambarkan Nabi SAW, bahwa generasi terbaik mereka lah generasi salaf. Dan generasi salaf itu hanya terbatas pada 3 generasi saja. Pertama, generasi para sahabat. Yang kedua, generasi para tabi'in. Yang ketiga, generasi para tabi'ut tabi'in. Inilah disebut generasi salaf. Yang Nabi SAW sabdakan, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi aku dan sahabatku, kemudian setelahnya para tabi'in, kemudian setelahnya para tabi'ut tabi'in. Mereka lah sebaik-baik generasi. Sehingga orang-orang yang mengaku mengikuti salaf artinya mengikuti 3 generasi ini. Jadi kalau orang-orang mengaku dirinya bermanhaj salaf, berarti mengikuti manhajnya 3 generasi ini. Generasi sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Sebab setelah generasi ini akan muncul berbagai macam fitnah. Salah satunya menghina satu dengan yang lainnya. Sehingga seorang mukmin ketika dihadirkan fitnah tersebut, dia akan mengatakan, inilah hari kebinasaanku. Dan begitu seterusnya. Makanya Rasul mengatakan di akhir hadis, maka siapa yang ingin terbebas dari api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, maka hendaklah dia menemui kematiannya dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan hendaklah dia berbuat baik dan menyebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Sebab kalau sudah fitnah terjadi, orang-orang yang beriman itu akan sesak dada. Pasti fitrah mereka itu akan menolaknya. Sama seperti Nabi SAW. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dia melihat kondisi orang-orang kafir Quraisy itu yang menyesakkan dada. Semakin hari semakin buruk akhlaknya. Makanya Nabi SAW selalu tahanut mencari tempat-tempat untuk tafakur. Akhirnya tafakur di Gua Hira, kemudian mendapatkan wahyu di situ. Maka orang-orang yang baik ketika melihat fitnah itu sesak dadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lah di antara contoh-contoh fitnah itu Nabi SAW mengatakan, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian beramal saleh sebelum muncul berbagai macam fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan malam. Yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang di pagi hari dia masih beriman, tetapi di sore hari dia sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Sore hari dia beriman, pagi pula dia kafir. Kenapa demikian? Ya bi'udinahu bi'aradin minad dunya. Karena dia memperjualbelikan agamanya dengan harga yang murah dari barang-barang dunia. Betapa banyak hari ini yang disibukkan dengan perkara dunia, akhirnya mereka melupakan agama. Tidak pernah hadir di majelis ilmu, tidak pernah hadir di solat-solat jamaah, tidak pernah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dunia itu menjadi tujuan utama manusia. Dan itu kebanyakan manusia kan, seperti itu. Sampai ada orang-orang yang kemudian rela mendahulukan jual belinya dibandingkan kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar terkadang mereka kafir tanpa disadari. Banyak orang-orang yang murtad, entah masalah ekonomi, entah masalah pernikahan, entah masalah yang lainnya, keyakinan, kesesatan dan begitu seterusnya, akhirnya murtad tanpa sadar. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim, kata Rasul, yataqarabuz zaman. Zaman itu akan berputar dengan cepat.
Kalau dulu satu hari itu rasanya lama sekali, sekarang satu hari itu rasanya pendek sekali. Tahu-tahu zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, pagi lagi, zuhur lagi ketemu. Jadi dulu itu waktu itu sangat berkah. Saya contohkan bagaimana Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam usia 40 tahun kurang lebih dia meninggal dunia. Yang mengarang kitab Arba'in Nawawi, Riyadhus Shalihin, Syarah Sahih Muslim, itulah Imam Nawawi. Tapi lihat bagaimana dia mampu mengarang karya yang tidak mungkin dilakukan oleh orang hari ini dengan usia yang seusia Imam Nawawi. Kenapa? Boleh jadi satu hari di zaman Imam Nawawi itu lama sehingga dia bisa mencatat. Tapi di zaman sekarang waktunya cepat. Itulah tanda-tanda akhir zaman namanya. Yataqarabuz zaman. Zaman itu semakin berdekatan. Kemudian juga yataqarabuz zaman wa yaqbidul ilmu, atau wa yuqbadul ilmu, dan ilmu akan dicabut. Bagaimana dicabutnya ilmu? Dengan diwafatkannya para ulama. Dan wafatnya para ulama adalah musibah yang tidak bisa tergantikan. Kalau seorang presiden meninggal, besok wakilnya sudah diangkat. Terkadang wakil lebih hebat dibandingkan presidennya. Kalau ada orang kaya meninggal, besok datang orang kaya yang jauh lebih kaya lagi. Dalam urusan dunia, manusia bisa mewakilkan yang lainnya. Tapi dalam urusan keulamaan, jarang sekali kalau ada seorang ulama meninggal, ada penggantinya yang lebih alim daripada sebelumnya. Siapa hari ini yang bisa menggantikan Imam Syafi'i? Tidak ada. Siapa yang bisa menggantikan Imam Ahmad, Imam Malik, Abu Hanifah? Tidak ada. Atau ulama-ulama kontemporer, siapa yang bisa menggantikan Syekh Albani? Tidak ada. Yang menggantikan Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, dan masyayikh yang lainnya. Ini menunjukkan bahwa Rasul mengatakan mautul alim musibatul la tujbar. Kematian orang alim itu musibah yang tidak bisa digantikan. Dan itu bagian daripada fitnah, diangkatnya ilmu. Wa tadhharul fitan, dan muncul berbagai macam fitnah. Nanti kita bahas tersendiri masalah fitnah, apa sumbernya dan bagaimana fenomenanya. Kemudian wa yulqasyuh, ditanamkan di dada-dada hati kaum muslimin kekikiran yang luar biasa. Sudah malas zakat, malas sedekah, malas berbuat baik. Wa yakthurul haraj, dan banyaknya haraj. Qalu ya Rasulullah, wa mal haraj? Rasul, apa itu haraj? Kata para sahabat. Maka Rasul mengatakan al haraj al qatlu, pembunuhan demi pembunuhan. Hari ini kita lihat nyawa itu tidak berharga lagi kan? Betapa banyak orang-orang yang dibunuh dengan cara sadis hari ini. Anak sekolah diperkosa kemudian dibunuh, dibuang bangkainya. Anak-anak bayi yang tidak bersalah hasil dari perzinahan karena malu dibuang, disolokan, dikardus di tong sampah, dan begitu seterusnya. Bahkan ada anak yang kurang ajar dengan orang tuanya, meminta sesuatu tidak dikasih, kemudian dibantai. Ada seorang suami cemburu padahal istrinya sudah diceraikan, ketika menikah lagi dibantai pula suami yang barunya. Setiap hari kita disuguhkan dengan pembunuhan demi pembunuhan. Perang antar geng, perang antar geng motor, perang antara ahli waris, macam-macam di dunia ini. Yang kita tidak pernah terpikir dulu, sekarang terbayang luar biasa karena ada di hadapan mata. Setiap hari itu pembunuhan itu terjadi. Kadang-kadang pembunuhan itu masalahnya masalah sepele. Orang ditagih hutangnya, yang berhutang pula bunuh yang ngasih hutang. Terbalik. Nah ini terjadi, ini namanya haraj namanya. Belum lagi perang saudara satu dengan yang lainnya. Dan itu bagian daripada fitnah yang berlaku di akhir zaman. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariba kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam ini dulu kemunculannya sangat diasingkan manusia, sampai orang-orang Quraisy itu aneh dengan dakwah Rasul dan mengatakan aja'alal alihata ilaha wahid inna hadza la syai'un ujab. Hei Muhammad, agama apa yang kau bawa? Kenapa engkau mengharuskan kami membuang Tuhan yang banyak dan menetapkan Tuhan yang satu? Aneh agamamu ini.
dianggap aneh. Dakwah tauhid di zaman Nabi SAW, dan keanehan ini akan muncul di akhir zaman. Wa sayaudu ghariba, akan kembali keanehan ini. Ketika hari ini kita mengingkari kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan yang nampak di hadapan mata, ada saja yang membela. Contoh hari ini kan menyebar tuh video-video khurafat-khurafat yang diceritakan oleh oknum para habaib. Saya katakan oknum karena tidak semua. Ada yang mengatakan bahwa ada seorang habib yang merupakan wali Allah dikubur di sini. Kemudian sebelahnya ada orang fasik dikubur di sebelah habib. Kemudian malaikat mungkar nanya sama orang fasik ini, berisik. Akhirnya ruhnya si habib ini masuk ke kuburan sebelahnya, ngusir malaikat mungkar dan nakir, jangan berisik dekatku, katanya. Dia mengatakan apa? Lihat, orang fasik dapat syafaat karena dikubur di sebelah habib, katanya. Khurafat, ikhwan. Ini khurafat yang seperti masa malaikat mungkar dan nakir diusir, gimana ceritanya? Ya. Ada seorang wanita juga, katanya di Yaman, dia setiap malam bisa berjumpa dengan Nabi SAW dalam kamarnya, berkhalwat dengan Nabi. Nabi yang melarang. Apa kata Rasulullah? Tidak boleh seorang laki-laki dengan perempuan berdua-duaan kecuali ada mahramnya. Dia bisa mengundang Nabi ke kamarnya berdua-duaan. Jadi apabila kita ini punya hajat, mau menikahkan mungkin anak atau mungkin mau hajat apa, nanti tanya kepada wanita yang katanya aulia Allah dari kalangan apa namanya istri habahibdu, wanita-wanita keturunan Nabi, kata dia bercerita. Jadi nanti dia mengatakan, tunggu saya akan tentukan harinya. Dia masuk ke kamar, dia panggil Nabi. Nabi datang entah dari mana, masuk ke kamarnya, yaqadhatan, dengan jelas dia mengatakan yaqadhah. Arti yaqadhah itu artinya betul-betul jasadnya ada di situ. Kemudian bertanya Nabi, ini ada orang mau tanya besok anaknya mau kawin, hari apa kira-kira yang bagus? Khurafat dari mana kayak gini coba? Bahkan ada seorang wali Allah katanya di Yaman, dia bisa menghentikan matahari. Dikomplain oleh orang-orang yang lain yang puasa dan mengatakan, wahai wali, kenapa kau tahan matahari, kami dah lapar, katanya. Biarkan dia tenggelam biar cepat maghrib, katanya. Gimana nih cerita ini? Tidak ada sejarah yang bisa menghentikan matahari kecuali satu. Siapa? Yusha ibn Nun, seorang nabi. Iya, memang ada kisahnya, sahih. Ketika Yusha ibn Nun membuka kota Palestina, kemudian terjadi perang hebat. Sementara besok sudah masuk hari Sabtu. Sementara bagi orang-orang Yahudi hari Sabtu itu hari sakral, tidak boleh perang. Kalau tidak diselesaikan perang hari Jumat tidak menang, maka besok akan mengalami kekalahan karena hari Sabtu orang Yahudi tidak boleh perang. Maka Yusha ibn Nun mengatakan kepada matahari, wahai matahari, engkau diperintah Allah, aku juga diperintah Allah. Tolong jangan tenggelam dulu sampai ku kalahkan musuhku. Akhirnya dikalahkan. Itu mukjizatnya Yusha ibn Nun, seorang nabi. Bisa pula kemudian dibuat khurafat, ada wali menghentikan matahari, tidak boleh tenggelam dulu. Kasihan orang yang puasa kelamaan, katanya. Khurafat, ikhwan. Bahkan ada seorang habaib cerita, dia punya jubah besar. Jadi kalau antum ingin melihat keindahan sorga, kecantikan bidadari, masuk ke dalam jubahnya. Nanti diperlihatkan tuh keindahan-keindahan di situ. Keindahan sorganya, bidadarinya. Khurafat dari mana lagi, ikhwan? Bahkan ada jubah seorang habib itu kalau ditanggalkan, itu ada suara tasbih itu. Dia bertasbih jubahnya. Kalau tasbihnya ditanggalkan, dia berisik seolah-olah ada yang memainkan tasbihnya. Kita katakan, kita tidak mengingkari jubah dan tasbih itu bertasbih. Bahkan Allah yang mengatakan, wa im min kulli syai'in illa yusabbihuna bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahum. Segala sesuatu bertasbih, bukan hanya jubahnya Habib saja. Semua yang diciptakan Allah itu bertasbih. Mau batu, mau pohon, mau tiang, mau apa, semua bertasbih. Tapi kita tidak tahu tasbihnya seperti apa. Kenapa dikhususkan kepada jubahnya Habib? Ya. Kita tidak mengkritik. Ini kan saya katakan oknum ikhwatu fiddin. Kalau mereka mengaku turunan Nabi, silahkan saja, tapi jangan buat khurafat. Bisa menghentikan ombak yang tinggi katanya. Persis kayak Muhammad Gufron jadinya. Bisa bicara dengan Nabi Sulaiman, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan Nabi Adam. Bahkan Nabi Hud bisa diundang di kuburannya. Ini khurafat, ikhwan.
Ini fitnah sebenarnya. Bahkan sampai ke taraf syirik. Ada seorang Habib bercerita itu, kalau kita sedang genting dalam kondisi membutuhkan hajat dan pertolongan, ada 3 Habib, tinggal panggil saja namanya katanya. Nanti kesulitan antum hilang. Subhanallah. Nabi datang memberantas kesyirikan. Ini orang yang konon mengaku keturunan Nabi, yang harusnya ikut memberantas kesyirikan sebagaimana kakek buyut mereka, malah menciptakan pula kesyirikan. Lala yang seperti ini, ikhwatu fiddin, muliakan Allah Azza wa Jalla, ini keasingan Islam. Ini kalau kita bantah seperti ini, mereka enggak terima. Dan mereka mengatakan itu kan karamah. Kita tidak mengingkari karamah. Memang karamah itu ada. Ada keanehan-keanehan yang dimiliki para nabi seperti irhasat dan mukjizat. Ada yang keanehan diberikan kepada para wali disebut karamah atau ma'unah. Ada yang diberikan keanehan kepada tukang-tukang sihir, bomo dan semacamnya seperti sihir dan yang semacamnya. Kita tidak mengingkari keajaiban ini, tapi karamah itu jangan kemudian dibawa kepada khurafat. Kita kenal para wali-wali yang betul-betul mereka wali, dikisahkan bagaimana karamah mereka. Seperti umpamanya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat namanya siapa? Yang mengislamkan Abu Hurairah dari kabilah Daus itu, Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Dia datang kepada Rasul, ya Rasul, saya sudah mendakwahi kaumku tapi mereka tak mau masuk Islam. Berikan tanda-tanda kebesaran Allah kepadaku agar aku bisa berikan hidayah kepada mereka. Kata Rasul, pergilah, nanti akan sampai tanda-tanda kebesaran Allah kepadamu. Berangkat Tufail pulang ke Daus. Di tengah jalan dia obornya mati. Namanya padang pasir gelap. Tiba-tiba ada cahaya di lengannya. Kemudian dia mengatakan, ya Rabb, sebentar lagi aku akan sampai ke kaumku. Kalau ini cahaya dalam tanganku diketahui kaumku, akan menjadi fitnah. Pindahkan ke tempat yang lain. Akhirnya diletakkan di dahi. Cahayanya moncor dari dahi. Maka kata Tufail, ya Allah, jangan kau letakkan cahaya di dahi, tempat lain saja. Akhirnya ditaruh di mulut. Kalau mulut berkilo-kilo tuh kalau ngomong tuh. Dengan sebab itu kaum Daus masuk Islam. Iya, kita tidak mengingkari ada karamah, tapi jangan dibuat khurafat, ya. Jangan dibuat dongeng-dongeng dusta. Bisa membentak malaikat lah dan begitu seterusnya. Ini kan aneh. Bahkan bisa mengundang Jibril lagi. Jibril diundang. Bahkan ada seorang Habib itu bercerita itu, setiap hari dia dapat salam dari Nabi. Sahabat Nabi, mereka seperti kelasnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Tidak ada riwayat dapat salam dari Jibril. Hanya orang-orang tertentu, Khadijah, Aisyah, ya dapat salam dari Jibril. Itu hadisnya jelas, ya. Kemudian ada juga yang lebih parah lagi. Tidak mungkin orang itu bermimpi berjumpa dengan Rasul kecuali harus punya kekuatan 40 kuda. Gimana? Dari mana coba riwayatnya? Kalau tidak maka dia akan hancur katanya. Ini khurafat-khurafat yang dibuat-buat, ikhwatu fiddin yang dimuliakan. Itulah keasingan Islam. Wa sayaudu ghariba kama bada. Belum lagi khurafat-khurafat para dukun yang jelas-jelas, ya kan, yang baru kemarin banyak viral di medsos. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kita bisa simpulkan secara global, fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman itu sebenarnya sumbernya cuma 2. Kenapa terjadi fitnah ini? Penyimpangan akidah, penyimpangan akhlak, penyimpangan-penyimpangan yang lainnya, itu sumbernya cuma 2. Pertama syubhat, dan yang kedua syahwat. Adapun syubhat diciptakan oleh iblis dan juga syaitan. Adapun syahwat diciptakan oleh hawa nafsu yang ada pada dada setiap manusia. Sering saya contohkan apa bedanya syubhat dengan syahwat. Nabi Adam dengan iblis. Nabi Adam dikeluarkan dari sorga itu karena syahwat, tetapi iblis dikeluarkan dari sorga itu karena syubhat. Apa syahwatnya Adam? Makan. Makan itu bagian daripada syahwat. Makan buah larangan. Keinginan untuk makan itu syahwat. Disebabkan makan keluar Adam. Tapi iblis diusir dari sorga karena apa? Syubhat. Dia merasa ketika disuruh sujud tak mau dia. Dia merasa lebih baik dibandingkan Adam. Padahal
ini perintah Allah, harusnya perintah Allah. Jangan tanya kenapa, sujud sajalah kalau sudah perintah Allah. Tapi iblis membangkang karena ada syubhat di kepalanya. Enak saja aku sujud kepada si Adam, aku kan lebih baik diciptakan dari api dan dari tanah. Tidak mau katanya. Akhirnya tak sujud dia. Itulah perbedaan syubhat dengan syahwat. Maka dari sinilah iblis selalu memberikan syubhat dengan bentuk was-was kepada Bani Adam. Tetapi hawa nafsu yang ada pada setiap anak Adam itulah yang melahirkan syahwat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umumnya syahwat itu timbul dari dua perkara. Syahwat ini banyak, tapi kebanyakan syahwat ini memunculkan dua perkara. Pertama, hubbul mal, cinta kepada harta, cinta kepada dunia. Yang kedua, hubbun nisa, cinta kepada wanita. Jadi syahwat ini berkisar dua ini saja kebanyakan yang terjerat dalam syahwat itu. Imma dia terlampau sibuk dengan dunia, melupakan akhirat, atau mungkin sibuk dengan perempuan, akhirnya dia pun melupakan akhiratnya. Makanya lihat bagaimana Nabi SAW itu untuk membentengi syahwat perempuan, Rasul melarang tidak boleh berdua-duaan dengan wanita kecuali ada mahramnya. Rasul melarang tidak boleh berdandan ala jahiliyah. Bahkan Quran sendiri mengatakan wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Kemudian juga Rasul melarang tidak boleh wanita itu untuk menaikkan suaranya. Bahkan Rasul mengatakan suara wanita itu aurat. Macam-macam hadis tentang hukum-hukum seputar wanita, karena mereka yang menimbulkan syahwat. Ataupun harta, Rasul melarang tidak boleh mencuri, tidak boleh mengambil hak, tidak boleh mengambil sejengkal tanah, dan begitu seterusnya, karena itu yang menimbulkan kerusakan. Dan syahwat itu umumnya menghancurkan akhlak. Adapun syubhat itu menghancurkan agama, karena syubhat ini bicara soal agama, membuat keraguan-keraguan dalam agama, membuat khurafat-khurafat dalam agama, membuat kemudian orang-orang tidak yakin lagi dengan keyakinannya. Seperti baru-baru sering saya singgung, ada seorang ustadz mau menyamakan Al-Quran dengan Injil. Injil mengatakan Isa itu anak Tuhan, mau disamakan pula yang semakna ada juga di Quran. Tidak ada Quran yang mengatakan Isa anak Tuhan, kecuali dalam bentuk celaan. Kalau dalam bentuk penetapan tidak ada, karena Islam meyakini Isa itu nabi, bukan anak Tuhan. Si ustadz ini pula mau menyamakan, oh ada yang semakna dengan Quran. Disebutlah kemudian surah Maryam itu. Ini syubhat namanya. Kalau orang jahil ya saja, tapi kalau orang alim ya tidak bisa kayak gitu. Kenapa dia tidak jelaskan itu keyakinan anda, keyakinan saya seperti ini, harusnya kan seperti itu. Kenapa mesti dicocok-cocokkan di situ? Sampai kiamat gak akan cocok. Kenapa? Karena agama yang mentauhidkan Allah tidak akan sama dengan agama yang menyekutukan Allah. Mereka mengatakan Isa anak Tuhan, mereka mengatakan Isa satu di antara tiga Tuhan atau 3 in 1, dan mengatakan Isa adalah Tuhan itu sendiri. Ini yang paling ekstrim. Dalam Islam tidak ada mengatakan Muhammad anak Tuhan, Muhammad satu di antara tiga Tuhan, Muhammad Tuhan, tidak ada. Muhammad Rasulullah, Isa juga Rasulullah, semua para nabi Rasulullah, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Lah ini disebut syubhat namanya. Lah fitnah ini sumbernya dua, syubhat dan syahwat. Syubhat menghancurkan agama, syahwat menghancurkan akhlak. Kalau dua perkara sudah hancur, apa yang terjadi? Kerusakan di mana-mana. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya kita menghindar dari fitnah itu? Ada 10 perkara yang disebutkan para ulama. Pertama, muhawalatul al-ibti'adi an mawatinil fitani. Sebisa mungkin jauhi tempat-tempat sumber dari sumber-sumber fitnah. Jangan mendekati sumber fitnah. Pemanya ada orang sesat sedang berceramah, jangan hadir di situ. Nanti terkena syubhat kita di situ. Pemanya ini ada tempat-tempat membangkitkan syahwat di situ. Entah lokalisasi, entah judi, entah apa tempat-tempat membangkitkan syahwat, jangan lewat di situ, apalagi hadir di situ. Jauhi tempat-tempat fitnah.
Ada orang yang sedang bergibah, jauhi. Ada yang sedang berngadu domba, jauhi. Pokoknya tempat-tempat yang menimbulkan fitnah, jauhi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Anfal 25, "Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah." Takutlah kepada fitnah yang kalau Allah timpakan kepada kalian bukan hanya orang zalim yang terkena, orang baik pun kena imbasnya. Lihat kalau azab Allah sudah turun, apakah semua orang zalim yang mati? Tidak. Terkadang rumahnya orang baik juga kena juga, nyawanya orang baik kena juga, padahal yang maksiat bukan dia. Maka jauhi tempat-tempat fitnah. Lihat bagaimana Nabi melarang tidak boleh lewat di tempat yang pernah diadab. Yang pernah diadab saja tidak boleh kita itu singgah di situ. Makanya di Saudi itu ada tempat penghancuran Abraha pada kisah Ashabul Fil, itu namanya Wadin Muhassir. Wadin Muhassir itu lembah Muhassir. Biasanya orang yang sedang manasik haji lewat di situ. Oleh Rasul disuruh mempercepat jalannya. Jangan singgah di situ. Karena itu tempat azab masalahnya. Pernah diazab di situ, Abraha pernah dihancurkan. Ini enggak, banyak di antara orang-orang itu justru touring dia ke tempat-tempat yang diazab. Pengen tahu laut mati kayak apa, karena itu tempat dihancurnya kaum Sodom. Datanglah pula ke laut mati situ. Berendam pula dengan lumpurnya di situ. Allah wala quwata illa billah. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, al-i'tisam bil kitabi was sunnah. Kalau ingin terhindar dari fitnah, pegang Al-Quran dan sunnah. Karena hanya dengan itu kita akan selamat. Taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Kutinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak mungkin sesat selamanya selama kalian memegang keduanya, Al-Quran dan sunnahku. Pegang Quran dan sunnah sekuat mungkin. Itulah yang bisa menghindarkan kita dari syubhat dan syahwat. Itulah yang bisa menghindarkan dari segala macam fitnah. Kemudian yang ketiga, an yalzamal muslim halal fitani jama'atal muslimin. Ketika terjadi fitnah, menyatulah dengan jamaah kaum muslimin, artinya dengan pemerintah. Karena ketika terjadi pemberontakan, itu kan bagian dari fitnah juga pemberontakan itu. Kenapa fitnah? Karena dengan pemberontakan itu nyaris tidak selamat dari jiwa manusia. Kalau sudah terjadi pemberontakan, itu pasti akan ada jiwa-jiwa yang melayang. Lihat negara-negara yang memberontak, kemudian meminta presidennya turun, kan? Akhirnya kerusuhan di mana-mana. Itu fitnah. Akhirnya fasilitas-fasilitas negara hancur, jiwa-jiwa melayang, kemudian orang saling serang. Tidak bisa ikhwan, karena begini logikanya. Jangankan cerita pemberontakan, demonstrasi saja. Pamannya saya ini ketua demo, ketua korlap. Ketika damai-damai saja, saya bisa orasi. Bahkan boleh juga, mungkin saya bisa himbau, ini demo damai, jangan buat kerusuhan. Ya masih dengar. Ketika hari sudah malam terjadi kerusuhan, apa mungkin ketua korlap, jangan bakar sana? Nggak bisa. Siapa yang bisa menghentikan kalau sudah pecah kerusuhan itu? Nggak bisa. Ini baru demo. Gimana pula pemberontakan? Ya. Maka ini bagian dari fitnah, nyawa melayang. Memang mungkin satu sisi itu penguasa zalim harus diturunkan, tapi sisi lain ada madarat yang jauh lebih besar dibandingkan manfaatnya. Lihat Imam Ahmad, kurang apa masanya Imam Ahmad di Baghdad itu? Di masa kekhalifahan Mu'tasim, kemudian Mutawakkil sampai Al-Wathiq itu. Sampai ketika Khalifah Mu'tasim, Imam Ahmad kan dipenjara, dicambuk habis-habisan. Datang muridnya mengatakan, ya Imam, sebaiknya kau nyerah saja. Katakan Al-Quran makhluk, kau akan keluar. Lihat tuh orang-orang tuh di luar tuh sudah memegang pena dan buku, siap menulis bahwa engkau mengatakan Quran makhluk, kau akan bebas. Tapi Imam mengatakan tidak. Apakah harus menyesatkan semua orang sebanyak itu? Kemudian muridnya mengompori Imam, kalau begitu kita berontak ya Imam. Murid engkau ribuan di Baghdad ini, kita bisa gulingkan pemerintah Mu'tasim.
Apa kata Imam Ahmad? La ad-dima'ud dimah, jangan. Ini tempat darah namanya. Kalau sudah pemberontakan pasti akan darah menyecer di situ. Imam Ahmad melarang. Bahkan dia mengatakan, lau kana li da'watun mustajab la da'autul mu'tasim. Kalau aku punya doa yang diijabah Allah, ku doakan Khalifah Mu'tasim dengan kebaikan itu. Maka dalam tempat-tempat fitnah ini, merapatlah kepada jamaah kaum muslimin, artinya kepada pemerintah. Kemudian yang keempat, ya, as-sabr, bersabar ketika menghadapi fitnah. Nabi SAW mengatakan, inna min waraikum ayyama sabri lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaihi ajru 50 minkum. Qalu ya Nabi Allah, aw minhum? Qala bal minkum. Rawahu Tabrani wa sahahahu Albani fi silsilati sahihah. Kata Rasul, kelak akan datang zamannya di mana kalian akan menghadapi hari-hari kesabaran, di mana orang-orang yang memegang sunnah Nabi SAW pada hari itu seperti memegang bara api. Tetapi siapa yang memegang sunnah, maka dia akan dapat pahala sebanyak 50 para sahabat. Sahabat bertanya, apakah seperti kami? Ya, seperti kalian. Dan kita lihat sabda Nabi SAW ini sudah menjadi sebuah kenyataan. Islam sudah mulai diasingkan, sunnah sudah mulai tidak diacuhkan, bahkan orang yang menghidupkannya diolok-olokkan, dan begitu seterusnya. Makin berat. Bahkan baru sunnah kecil dilakukan saja, mungkin baru antum yang baru hijrah mengangkat kain di atas mata kaki, wah sudah heboh. Ada wanita bercadar di desa, oh sudah diusir. Ini ajaran apa ini? Itu baru segi penampilan, belum lagi meluruskan pemahaman dan keyakinan. Berapa banyak kemudian masjid-masjid di demo, pengajian-pengajian dibubarkan, dan itu terjadi. Bukan isapan jempol, memang itu terjadi. Pengajian di mana-mana dibubarkan, padahal mereka sedang mengajak manusia ke jalan Allah, kepada sunnah Rasulullah. Di sisi lain gereja pula dijaga, di sisi lain pula umat-umat di luar Islam datang dihormati, padahal sesama kaum muslimin harusnya lebih hormat. Okelah kalau memang ada perbedaan, tapi selama rukun Islamnya sama, rukun imannya sama, apa masalahnya? Sementara orang kafir yang sudah jelas-jelas tidak rukun Islamnya sama dengan kita, rukun imannya berbeda dengan kita, kenapa lebih dimuliakan? Dengan alasan toleransi. Harusnya itu diberikan kepada kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini sudah terjadi hari-hari kesabaran ini. Ya. Ma'asyiral muslimin, kemudian yang kelima, ar-ruju' ilal ulama'ir rabbaniyin as-sadiqin ahlu al-basirati wan nadhar fi maqasidis syariati wa ma'alatil umuri. Di zaman fitnah itu antum harus mendekat kepada para ulama, kepada tokoh-tokoh agama yang rabbani, betul-betul mengajarkan ajaran Rabb Allah Subhanahu wa taala, yang menyampaikan sunnah Nabi SAW, merapat kepada mereka. Karena Allah yang mengatakan dalam surah An-Nisa 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladhina yastanbituna minhum walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitana illa qalila. Apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun kemenangan ataupun ketakutan ataupun kekalahan, mereka menyebarluaskannya. Padahal seandainya mereka menyerahkan kepada Rasul dan ulil amri, pemegang kekuasaan di antara mereka, itulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenaran akan dapat mengetahui secara resmi dari mereka, Rasul ataupun ulil amri, tentang beritanya. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepadamu, tentulah engkau mengikuti setan kecuali sebagian kecil dari mereka. Begini di masyarakat kita ini, kadang-kadang ada berita langsung heboh. Jadi ada satu berita itu langsung heboh, seperti dulu umpamanya ketika Covid, ya, ketika kemunculan bintang Suraya, maka akan menghilangkan Covid. Dengan bintangnya muncul bintang Suraya akan menghilangkan Covid.
Padahal riwayat itu cerita tentang hama yang ada di kota Madinah. Tapi kemudian hadis itu dibawa kepada wabah Covid di negeri kita ini. Wah, digembar-gemborkan hadis itu. Akhirnya masyarakat heboh kan zaman itu. Padahal kalau seandainya ditanyakan kepada para ulama tentang hadis itu dan kaitannya dengan COVID-19 dulu, ternyata nggak ada apa-apa. Kenapa buat heboh? Belum lagi ada dentuman dulu, heboh satu Indonesia. Belum lagi ada nanti Ramadan akan terjadi asap yang pekat di langit dan itu menandakan awal dari tanda kiamat besar. Ternyata Ramadan lewat, tak ada pula kiamat. Ini kalau berita-berita ini langsung disebar kemana-mana, kacau manusia. Sampai ada di Tiban Kampung itu, Mas Agus tuh cerita sama saya semalam, Ustaz, kenapa nggak boleh tidur sama istri saya, katanya. Kenapa? Dia tengok di YouTube, ini nanti malam akan ada asap, katanya. Dari mana, Dek? Ini di YouTube akan ada asap, ini tanda kiamat. Jangan tidur kau, nanti kena kiamat, katanya. Nggak tidur dia sampai subuh. Orang awam. La haula wala quwata illa billah. Ya. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampai seperti itu tuh karena tidak dikembalikan kepada ulama, akhirnya buat heboh. Akhirnya jadi berita hoax di mana-mana. Itu sudah salah pun tak minta maaf juga kan gitu. Buat lagi kemudian berita-berita heboh. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kelima, yang keenam. Taqwallahi fi sirri wal alan. Bertakwalah kepada Allah, baik dalam terang-terangan ataupun dalam sembunyi-sembunyi. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah jadikan perkaranya mudah. Dalam ayat yang lain, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa, Allah kasih jalan keluarnya. Dan begitu seterusnya. Takwa itu bisa melepaskan kita dari fitnah. Kemudian yang nomor 7 adalah kasratul ibadah. Di saat fitnah banyak di mana-mana, syubhat di mana-mana, syahwat di mana-mana, perbanyak ibadah. Karena pahalanya besar. Rasul mengatakan, al-ibadatu fil haraji kal hijrati ilayya. Ibadah di waktu terbanyaknya fitnah itu hukumnya sama dengan hijrah kepadaku, kata Rasul. Subhanallah. Kenapa demikian? Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Nabi SAW ketika hijrah dari Mekah ke Madinah, tujuannya apa? Menjaga agama agar tidak dirusak oleh orang-orang musyrik. Maka diperintahkan hijrah dari Mekah ke Mekah ke Madinah supaya dijaga agamanya. Sebab kalau terus menetap di Mekah, maka akan terus agama Islam itu akan diintimidasi. Boleh jadi kemudian lama-lama akan habis kan gitu. Maka untuk mempertahankan agama, Rasul hijrah. Maka ibadah di waktu terjadi banyak fitnah itu seperti itu. Kita keluar dari fitnah manusia, kita fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah di waktu fitnah sama dengan hijrah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga yang nomor 8, tidak mudah menyebarkan berita di medsos. Adamul isya'ati fi tawasul internet. Artinya tidak boleh, sebisa mungkin jangan mudah menyebarkan berita-berita hoax. Hari ini musibah terbesar dalam kehidupan kita itu adalah handphone. Tidak anak tidak orang besar, tidak laki-laki tidak perempuan, tidak yang muda tidak yang tua, sama terkena fitnah handphone ini. Dengan berbagai macam aplikasinya, dengan YouTube-nya, dengan Facebook-nya, dengan Instagram-nya, dengan TikTok-nya, dengan WeChat-nya, dengan macam-macam istilahnya di situ. Semua disibukkan dengan perkara itu. Ada hari-hari yang setiap hari menonton sinetron bergelombang-gelombang, berseri-seri, pagi, siang, sore, drakor. Ada yang sibuk melihat berita politik itu saja. Besok temanya apa? Temanya apa? Pada itu berita hoax sebenarnya. Ada yang suka kemudian melihat berita-berita kasus-kasus pembunuhan dan begitu seterusnya. Ada yang macam-macam lah, ada yang musik aja, ada yang cari orang yang lawakan aja, macam-macam lah orang dengan handphone hari ini. Ikhwatu fillah melakukan Allah Azza wa Jalla. Saya contohkan 3 peristiwa di zaman Nabi. Pertama, peristiwa perang Uhud.
Kenapa perang Uhud itu kalah? Pertama, karena takdir dari Allah memang sudah kalah. Yang kedua, tapi ada sebabnya. Salah satu sebab kekalahan perang Uhud selain daripada para pemanah yang turun ke bawah, karena disebarnya isu terbunuhnya Nabi SAW. Padahal yang terbunuh itu Mus'ab ibn Umar, karena kalau Mus'ab bin Umar dengan Rasul itu menggunakan baju besi itu perawakannya hampir mirip. Sehingga ketika Mus'ab bin Umar terbunuh di perang Uhud, disangkanya Nabi yang meninggal. Disebarlah isu terbunuhnya Nabi, sehingga melemahkan para sahabat. Akhirnya sahabat korat-karit, kocar-kacir, tunggang langgang, terjadi kekalahan akibat menyebarkan berita hoax. Terjadi kekalahan perang. Satu. Yang kedua, ketika para sahabat hijrah pertama kali ke Ethiopia, Raja Najasyi atau Ashama ibn Abjur hijrah beberapa orang, tidak banyak, ke Ethiopia. Sampai di Ethiopia mendengar bahwa penduduk Mekah masuk Islam dengan turunnya surah An-Najm. Ketika mereka sujud, rupanya tidak benar, mereka pulang. Sudah senang nih orang-orang yang hijrah di Habasyah ini, pulang ke Mekah, rupanya berita hoax. Akhirnya mereka dapat siksaan lagi. Kemudian hijrah lagi 2 kali ke Ethiopia. Lihat, gara-gara berita hoax. Dampaknya seperti itu, penyiksaan kembali terulang. Kemudian yang ketiga, tentang hadisatul ifki. Aisyah dituduh berzina dengan Safwan ibn Mu'attil karena ketinggalan pasukan perang ketika Aisyah buang hajat di malam hari. Apalagi kemudian cincin atau gelangnya hilang, dia mencari, disangkanya sudah naik ke rumah unta-untaan, rupanya belum. Ketinggalanlah dia pasukan. Datang seorang sahabat namanya Safwan ibn Mu'attil menolongnya. Kemudian lewat di para pembesar munafik, Abdullah ibn Ubay bin Salul, disebarnya berita Aisyah berzina dengan Safwan. Membuat heboh kota Madinah, membuat sedih Rasul, membuat berantakan semuanya. Lah, ini sebuah pelajaran bagi kita. Jangan mudah copy paste, jangan mudah nge-share, jangan mudah menonton. Apalagi narasumber itu mereka dari orang-orang kafir. Narasumber itu tidak pernah sholat, tidak tahu amanah, hanya umpamanya lawan politik atau apa kan gitu. Karena kita lihat bahwa orang-orang yang menjadi tim sukses, maka dia berusaha untuk memenangkan kandidatnya dan akan menghina lawannya. Terkadang menghina lawan itu membuat berita-berita hoax, terkadang mencari-cari aib-aib dia kemudian disebar supaya menghilangkan karakternya. Banyak kan cara-cara yang tidak baik itu sebenarnya. Apa dibolehkan dalam agama? Tidak dibolehkan. Celakanya kita pula hari-hari menonton dan tidak diimbangi dengan belajar agama. 99% nonton itu, 1% pula baca zikir itu. Ini kan masalah kalau sudah seperti ini. Nah, ini fitnah, ya. Ini yang nomor 8. Yang nomor 9, nasrul khairi bainan nas, sebarkan kebaikan di tengah-tengah manusia. Sebagaimana tadi hadis Rasul mengatakan, faman ahabba an yuzahziha 'anil nar wa yudkhilal jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi. Barang siapa yang mencintai dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka berangan-anganlah kematiannya dalam keadaan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, dan datanglah dia kepada manusia sesuai dengan yang manusia cintai. Artinya sebar kebaikan di tengah-tengah mereka. Di tengah fitnah itu sebarkan kebaikan. Ketika manusia mengeser berita-berita hoax, antum sebarkan agama di situ. Ketika manusia main TikTok dengan aurat-auratnya, dengan joget-jogetnya, dengan nyanyian-nyanyiannya, antum sebarkan hadis Nabi di tengah-tengah mereka. Ketika manusia menyebarkan syahwat, antum sebarkan agama. Masalahnya subscribe-nya gak naik-naik, Ustaz. Itu orang mancing bisa 1 juta subscribe-nya, Ustaz. Jangan, yang nilai itu bukan subscriber. Yang nilai pahala itu bukan mereka, Allah Subhanahu wa taala. Mau 1, mau 2, mau 3 penonton dah masalah. Itu jadi amal jariah kita setelah kematian kita. Dan ketika beramal itu jangan terlampau mengharap ucapan syukran jazakallah khairan atau doa orang-orang yang kita berbuat baik kepadanya. Aisyah radhiyallahu anha itu kalau dia sedekah, dia tidak mau mendengar ucapan syukran dari orang yang disedekahinya. Jadi kalau sedekah kasih langsung tutup pintu.
Itu Aisyah radhiyallahu anha. Dia tidak mau mempengaruhi hatinya. Kalau sekarang ditunggu tuh, berterima kasih enggak dia? Awas kalau enggak katanya. Kemarin 1 juta saya kasih 10.000 dia kalau enggak mendoakan saya. Anda bersedekah karena apa kan begitu? Aisyah radhiyallahu anha tidak mau dia mendengar kalimat syukran jazakillah khairan itu. Sedekah tutup pintu. Itulah hati-hati orang-orang mulia kan, betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa orang ria itu bukan hanya tersiksa di akhirat, di dunia saja sudah tersiksa. Ketika pujian manusia kepadanya pendek dan tidak panjang, disitulah terjadi penyesalan. Kenapa kalau pujiannya pendek saya harus nyumbang banyak-banyak katanya. Sikit aja lah, sebagaimana pujiannya sikitnya saya kasih sikit katanya. Itulah tersiksanya orang ria ya kawan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang terakhir, tahsilul mal al halal wa tajannub al jasha. Carilah harta yang baik, harta yang halal. Karena sumber fitnah itu salah satunya harta. Nabi SAW mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala Allah azza wa jal, ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu salihan. Wa qala Allah azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula ath'asha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama faqala ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudiya bil haram fa anna yustajabu lah. Dalam hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul mengatakan, Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan Allah telah memerintahkan orang-orang yang beriman persis seperti perintah kepada para rasul. Allah berfirman, wahai Rasul, makanlah dari yang baik-baik, beramallah dengan amal soleh. Dan Allah juga berfirman, wahai para orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian Rasul menceritakan seorang laki-laki yang datang dari safar. Rambutnya penuh dengan debu, kemudian acak-acakan pakaiannya, kemudian dengan lusuhnya dia menengadahkan tangan ke langit dan mengatakan, ya Rabb, ya Rabb. Tapi Rasul mengatakan, macam mana doanya akan dikabulkan? Padahal makanannya, minumannya, pakaiannya dan daging yang ada pada badannya semua hasilnya dari yang haram. Ulama mengatakan ada 2 faedah dari hadis ini yang sangat bagus. Pertama, bahwa faedah makan dari makan yang halal itu adalah mustajab doa. Kalau doa kita ingin dikabulkan, maka makanlah dari yang halal. Rasul mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, ya Sa'ad, atib mat'amaka takun mustajabatan lidoa. Wahai Sa'ad, makan dari yang baik-baik, engkau akan menjadi manusia yang paling mustajab doanya. Subhanallah. Rasul tidak katakan kepada Sa'ad, Sa'ad, baik akan aku doakan, engkau akan menjadi orang yang paling mustajab doa. Karena kan Sa'ad yang meminta kepada Rasul, Rasul, doakan agar aku menjadi orang yang paling mustajab doa. Apa jawaban Rasul? Makan dari makanan yang baik. Rasul tidak mengatakan, oke, kalau begitu saya akan doakan, mudah-mudahan kau dijabah doa. Kenapa? Rasul tidak mau mengkhususkan kepada Sa'ad saja. Bahwa siapapun bisa menjadi mustajab doa, syaratnya makan dari yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita punya keturunan, nanti ini yang muda-muda yang nanti akan menikah dan punya anak, yang sudah orang tua, ya pastilah sudah punya keturunan, pasti menginginkan keturunannya itu menjadi orang sukses. Pasti itu. Kalau baik, kalau bisa anak saya lebih hebat daripada bapaknya. Kalau bisa anak saya menjadi anak yang bermanfaat dunia dan akhiratnya, menjadi manfaat bagi bangsa, negara dan republik dan begitu seterusnya. Ingin jadi ini, jadi itu. Itu cita-cita orang tua kepada anak. Tapi tahu enggak rahasia cita-cita anak itu menjadi sukses sesuai keinginan orang tuanya? Itu terletak pada orang tua ngasih makan sama anaknya. Contoh, dahulu ada seorang abid ahli ibadah, orang soleh namanya Al-Mubarak. Mubarak ini orang soleh, dulunya budak dimerdekakan, tapi dia ahli ibadah. Al-Mubarak ini bekerja di kebun delima.
Setelah setahun lebih dia bekerja di situ. Dia tidak tahu majikannya yang mana satu. Satu hari kemudian datanglah majikan kebun itu. Lah kebetulan di hadapannya ada Mubarak. Maka dia mengatakan, wahai pekerja, ambilkan delima untukku. Ia bergegas karena yang merintahkan majikannya, dia cepat mengambil delima. Rupanya pas dicicipi, kecut pula delima itu. Kata majikannya, ambil yang lain. Kecut lagi, ambil yang lain. Kecut lagi, marah majikannya. Hei pekerja, apa engkau baru sebentar bekerja di sini? Kata Mubarak, sudah lama wahai Tuan. Kenapa kau tidak bisa membedakan mana delima yang kecut, mana delima yang manis? Kata Mubarak, wahai Tuan, macam mana aku bisa membedakan delima manis, delima kecut? Selama setahun lebih aku bekerja di kebunmu, aku hanya diperintah menjaga kebun, bukan memakan buah kebun. Aku tidak pernah memakan baik yang ditangkai ataupun yang jatuh. Aku berusaha tidak memakannya karena tidak ada perintah. Yang ada perintah jaga kebun. Itu yang kulaksanakan. Kalau sekarang kan enggak. Penjaga kebun yang pertama kali mencicipi sebelum pemilik kebun. Yang lebih parah, penjaga kebun panen, dia yang jual panennya, yang pemilik kebun bingung mana buahnya katanya. Ini yang parah lagi. Ya. Ini yang kurang ajar penjaga kebun kayak gini nih. Jadi tajublah tuannya. Ada orang yang amanah, yang jujur. Siapa namamu? Mubarak. Mubarak besok datang ke rumah. Besoknya datang ke rumah majikannya. Kata majikannya, Mubarak, aku punya anak gadis. Dia sudah layak menikah. Saya lihat di raut mukamu, kau orang baik, kau orang soleh. Saya ingin berdiskusi empat mata tentang jodoh anak gadisku. Kira-kira kalau anak gadisku ini menikah, seperti apa laki-laki yang berhak menikahinya? Maka Mubarak mengatakan, ya Tuan, orang Yahudi menikahi perempuan karena kecantikannya, orang Nasrani menikahi perempuan karena kekayaannya, tapi orang Islam menikahi perempuan karena akhlak, iman dan takwanya. Kata tuannya, oh gitu, dan saya tidak melihat akhlak, iman, takwa kecuali ada pada dirimu. Kawin kau dengan anakku, katanya. Masya Allah, mewarisi kebun delima. Nikah nih Mubarak dengan anak pemilik kebun delima ini. Dari pernikahannya lahir orang besar. Siapa yang tidak kenal Abdullah ibn Mubarak? Ulama dunia. Itu ulama dunia yang kelak akan menjadi orang kaya di Irak. Bukan hanya Allah anugerahkan kekayaan yang banyak, tapi ilmu yang mendunia, yang dicatat dalam kitab-kitab ulama, fatwa-fatwanya Abdullah ibn Mubarak itu. Anak siapa Abdullah Mubarak? Anaknya si Mubarak yang ketika dia bekerja di kebun delima, dia meninggalkan yang syubhat apalagi yang haram. Dari sini kata para ulama faedahnya, lihat, kalau ingin mencetak anak besar, maka berilah mereka makanan-makanan halal. Al-Imam Al-Juwaini, atau dikenal Al-Imam Al-Haramaini, guru daripada Imam Ghazali, itu kalau debat tidak pernah kalah. Tapi sekali-kali kepleset-pleset lidahnya itu. Jadi dia bercerita kenapa dengan kehebatan debatnya Imam Juwaini itu, terkadang di tengah-tengah bicara kadang-kadang kepleset, sabkul lisan bahasa kitanya. Ya. Kemudian bercerita dulu waktu ayahku bernazar sebelum aku lahir, dia pengen mencetak dari perut ibuku seorang bayi yang kelak menjadi ulama besar. Dan dia mensyaratkan kepada ibuku, istrinya, maksudnya istri ayahku, tidak boleh menerima makanan dari siapapun kecuali dia yang mencari dan hasil keringatnya. Kalau ada makan dari tetangganya diterima, tapi nggak dimakan, nggak boleh dimakan. Betul-betul memensortir makanan yang masuk ke tubuh istrinya supaya betul-betul dapat anak dengan anak yang berkah. Akhirnya betul istrinya tidak pernah memakan makanan yang dikasih siapapun. Dia hanya memakan makanan hasil jeripaya suaminya saja, yang halal-halal. Satu hari dia hamil, lahirlah aku. Di waktu bayi, aku pernah menangis karena ibuku sibuk. Rupanya ketika aku menangis sendirian, ibuku sibuk di dapur, ada seorang tetangga jariah budak yang juga sedang menyusui anaknya. Melihat aku, kasihan dia, jangan-jangan anak itu haus. Bayinya diletakkan, diambilnya bayi Mubarak, disusukan kepada dia. Ibunya datang dari dapur marah-marah, diambil lagi sama ibunya Mubarak itu. Kata Mubarak, itulah yang membuat pelat lidahku, karena aku pernah memakan satu
sedot atau 2 sedot susu dari seorang budak jariah yang tidak tahu apakah dia makan dari makanan yang halal atau yang haram. Dari sini ada pengaruh besar makanan itu maksudnya, ya. Maka inilah diantara 10 perkara yang bisa menghindarkan kita dari fitnah akhir zaman. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.